Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Popit di sini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali sebuah materi yang bernama trigonometri. Nah, banyak teman-teman bilang bahwasanya materi trigonometri itu adalah materi yang menjadi momok yang cukup ditakuti ya untuk siswa-siswa SMA. Nah, sebenarnya tidak sedramatisir itu juga sebenarnya teman-teman. Karena kenapa? Apabila pembelajaran dilakukan secara runtut dan secara sederhana, sebenarnya itu tidak menjadi masalah. Nah, di sini kalian akan saya ajak untuk mempelajari trigonometri secara sederhana gitu, biar dapet itu gimana sih sebenarnya. Jadi ikuti terus channel ini dan insya Allah ada gunanya teman-teman. Oke, kita mulai aja. Jadi di sini nanti trigonometri saya bagi menjadi 5. Jadi saya bagi menjadi 5 dari yang dasar ya teman-teman, yang dasar sampai nanti di penerapannya gitu teman-teman. Nah, di sini kita mulai aja. Trigonometri itu adalah berasal dari bahasa Yunani ya. Tri artinya 3. Kemudian ada gono. Gono itu artinya sudut dan metri itu artinya ilmu ukur. Jadi keilmuan atau bagian dari matematika yang mempelajari segitiga itu namanya trigonometri gitu teman-teman. Oke. Jadi mulailah kita ke part 1 ya, atau trigonometri 1. Di sini saya bagi menjadi 5 tadi. Mungkin untuk video ini kita cukup sampai 1 dulu, bertahap ya teman-teman gitu. Karena nggak mungkin walaupun hafalan kita kuat belajar trigonometri tapi loncat-loncat itu nggak mungkin berhasil teman-teman gitu. Jadi belajarnya dari dasar seperti kita naik tangga gitu teman-teman. Jadi dari dasar dulu gitu. Jadi nggak boleh lompat-lompat. Oke, masuk kita ke trigonometri 1. Di sini saya bagi yang pertama adalah perbandingan trigonometri. Oke. Dengan bahasa sederhana ya, perbandingan trigonometri ini sebenarnya terjadi pada sebuah segitiga siku-siku teman-teman. Oke, kita misalkan kita buat sebuah segitiga siku-siku. Di sini kita buat menjadi segitiga ABC gitu. Misalnya dia siku-siku di C gitu. Untuk penulisannya mungkin perlu diperhatikan di sini untuk titik-titik sudutnya pakai huruf kapital. Sementara untuk sisi-sisinya, sisi-sisi di hadapan sudutnya itu adalah huruf kecil dari titik sudut tersebut. Misalnya B besar sudutnya. Berarti sisinya adalah di hadapannya B kecil gitu teman-teman. Begitu juga untuk A dan C gitu. Nah, dalam segitiga siku-siku kita sudah tahu kan di sini ada yang namanya A misalnya. A itu adalah ya, sipen ya, kita singkat aja di sipen. Kemudian di sini ada sisi AC, itu juga sama, sipen juga sisi penyiku. Nah, kemudian di sini ada sisi miring, siring atau hipotenusa gitu. Nah, jadi di sini muncul sebuah istilah, ada yang namanya sinus atau kita singkat dengan sin. Kemudian ada yang namanya cosinus, itu cos, dan tangen itu adalah tan ini biasanya disingkatnya. Kemudian kebalikannya, langsung aja teman-teman ya. Sinus itu kebalikannya adalah kosekans. Bukan lawan ya teman-teman ya. Bukan lawan, tapi kebalikan. Kosekans atau kosek biasanya disingkatnya. Kemudian kosinus adalah sekans, sek, dan tangen adalah kotangan gitu. Jadi mereka saling inverse. Nah, di sini tadi kan perbandingan nih. Berarti perbandingan ini artinya dari sin cos tan atau trigonometri tadi dia menampilkan atau menyajikan sudut ya teman-teman. Ingat yang disajikannya itu sudut, bukan panjang, bukan lebar, bukan apa, kecepatan, bukan. Jadi ada sin, ada cos, dia selalu menyatakan sudut. Misalnya sin A, berarti A itu adalah sebagai sudut, bukan sebagai misalnya panjang, bukan gitu ya. Nah, jadi di sini biar enak menghafalnya, bahwasanya sin itu biasanya disingkat jadi sindemi. Kalau kos kosami dan tan desa. Maksudnya apaan? Demi itu artinya de itu depan, mi itu miring. Kemudian sa itu adalah samping. Nah, ingat aja teman-teman ya. Sindemi, kosami, tandesa gitu. Oke, selanjutnya untuk sindemi, kosami, tandesa ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Diingat tuh, hanya berlaku pada segitiga siku-siku gitu teman-teman. Oke, next kita lanjutkan. Nah, dari segitiga itu berarti kita bisa cari dong tiap-tiap sudutnya. Di sini
Misal kita ambil adalah sin A. Wah, gimana nih sin A nih? Berarti perbandingannya adalah tadi karena sin itu demi depan miring. Depan sudut A adalah A kecil dan sisi miringnya adalah C kecil. Berarti A per C. Gitu teman-teman. Kemudian begitu juga untuk cos. Cos sami teman-teman. Berarti di sini samping sudut A adalah B dan miringnya adalah C. Berarti B per C. Kemudian tan A. Tan desa. Depan sudut A adalah A dan samping sudut A adalah B. Berarti A per B. Nah, di sini otomatis udah tahu sin cos tan ini kebalikan atau inversnya tadi tinggal dibalik aja tuh. Kayak cosec A itu berarti karena tadi sinnya adalah A per C berarti C per A. Kemudian sec A-nya. Cos A-nya tadi B per C. Berarti balik aja tuh, teman-teman. C per B gitu. Dan cot berarti B per A. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini untuk sudut A dulu nih. Nah, kemudian kita lanjutkan misalnya kita ambil sudutnya sudut B di sini ya. Kita ambil ke 6 komponen kayak di A tadi. Di sini berarti sin B. Sin sama deh, sama teman-teman. Sin demi. Berarti di sini B per C. Karena depannya sudut B itu adalah B kecil gitu ya teman-teman ya. Miringnya sama nih, sama-sama C. Kemudian cos sami samping sudut B adalah A. Nah ini A per C. Dan tan B desa depannya B sampingnya A. Udah gitu aja. Berarti kebalikannya udah tinggal dibalik kayak tadi juga teman-teman. Nah gitu. Ini adalah apa namanya? Trigonometri sudut untuk A dan B. Nah, bagaimana dengan C? Nah, untuk sudut C ini kan siku-siku nih. Nah, siku-siku ini dalam trigonometri dikatakan sebagai sudut istimewa. Nah, ada lagi teman-temannya tuh dari sudut istimewa. Oke, sekarang kita lanjut yang B, sudut istimewa. Kita harus kenal nih sudut istimewa. Nah, jadi sudut istimewa dasar di sini terbagi menjadi 5 teman-teman. Ada 0, 30, 45, 60, 90. Asal mulanya dari mana? Ini semua sifat dari segitiga yang bersudut. 0, 30, 45, 60, 90. Nilai perbandingannya itu selalu tetap, teman-teman. Nah, bagaimana? Jadi ini wajib dihafal ya, teman-teman ya. Ada sin kostan gitu. Cukup 3 aja sin kostan. Untuk kebalikannya nggak usah, nanti nyusul aja. Saya kasih juga nanti trik-trik mencari yang nggak kita hafal tadi gimana gitu. Oke. Jadi di sini sin 0 derajat adalah 0, 30 adalah setengah, 45 adalah setengah akar 2, sin 60 adalah setengah akar 3, dan sin 90 adalah 1. Kemudian cos. Cos ini tinggal dibalik aja, teman-teman. Tinggal dibalik aja dari 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0 gitu, teman-teman. Nah, beda dengan tan. Tan di sini agak sedikit berbeda dengan sin dan cos. Jadi untuk tan 0 adalah 0, tan 30 adalah sepertiga akar 3, tan 45 adalah 1, tan 60 adalah akar 3, dan tan 90 adalah infinite gitu ya teman-teman. Oke. Nah, di sini wajib hafal nih. Cukup 3 ini yang dihafal untuk kelima sudutnya. Oke. Nah, jadi di sini nanti sangat berguna untuk apabila mencari sudut-sudut yang lain misalnya teman-teman. Namun ada juga sih, ingat ya, istimewa ada lagi selain ini gitu. Oke. Jadi sekali lagi cukup hafal yang ini gitu aja, nggak usah yang lain. Oke, langsung. Misal di sini yang ditanyakan adalah kita kan nggak hafal tuh kosek 30. Waduh, kosek 30 berapa? Nah, sekarang kita kan sudah tahu tadi bahwa kosek itu adalah inverse atau kebalikan dari si sin. Karena kita hafalnya sin aja tadi ya, sin 30 dong. Berarti kita cari. Nah, sin 30 ini kan setengah ya kan, teman-teman? Berarti tinggal kita balik aja. 1/2 kita balik jadi 2/1. Jadi kosek 30 adalah 2 gitu, teman-teman. Oke. Lanjut lagi yang kedua. Yang kedua ini kita misalkan berapakah nilai sek 90? Wah, sek 90 sama belum hafal, nggak hafal gitu ya. Emang nggak harus dihafal sih. Sek itu kan kebalikan dari cos. Ya udah cari dulu cos 90. Cos 90 itu tadi adalah berapa teman-teman? Cos 90. Cos 90 itu adalah 0. Nah, untuk menjadi sebuah perbandingan 0/1 kan sama dengan 0, teman-teman. Ingat bawahnya itu ada 1 tuh. Nah, berarti tinggal kita balik. 1/0, 1/0 itu kan berarti tak tentu gitu ya, teman-teman. Jadi tak tentu tuh hasilnya. Oke, lanjut lagi yang ketiga, misalnya cot lagi ya, teman-teman ya. Cot 30.
Cot 30. Lagi-lagi kita nggak diminta hafal tadi ya, teman-teman. Berarti tak cari aja tuh, karena kebalikan dari cot tadi adalah tan, berarti tan 30 kita cari. Tan 30 kan sudah hafal tadi tuh, sepertiga akar 3. Nah, sepertiga akar 3 di sini sama dengan 3 akar 3 per 3. Jadi tinggal dibalik tuh. Jadi 3 per akar 3 untuk cat 30-nya. Tapi kan di sini pecahan yang penyebutnya masih mengandung bentuk akar, kita harus rasionalkan. Jadi kita kali dengan akar 3 tuh. Hasilnya adalah 3 per 3 akar 3. Tinggal coret teman-teman. Hasilnya adalah akar 3. Udah gitu aja. Oke, sejauh ini di save dulu teman-teman. Jadi step by step ya. Insya Allah bakalan bisa kalian trigonometri. Oke, masuk lagi kita ke topik selanjutnya yaitu yang C, di mana tadi yang A-nya tadi sudah tahu perbandingan, yang kedua sudah tahu sudut istimewa, dan yang ketiga di sini kita mulai masuk ke rumus trigonometri sudut berelasi, gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini saya sajikan sebuah koordinat seperti ini teman-teman. Nah, di sini kan terbagi menjadi 4 daerah nih teman-teman. Oke, nah daerah sini, daerah bagian kanan atas, teman-teman. Itu dinamakan sebagai kuadran 1. Nah, sebelah kirinya, kiri atas, kuadran 2. Oke, kiri bawah, kuadran 3, dan terakhir, kuadran 4 adalah kanan bawah. Oke, startnya dari sebelah ini disebut 0, kemudian 90, oke, 180, 270, di mana 0 ini kembali ke 360, gitu teman-teman. Oke, jadi ingat ya tadi ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 gitu teman-teman. Nah, di sini kalau secara detail mungkin agak sedikit lama ya teman-teman ya, tapi di sini karena kita tadi targetnya adalah menguasai apa sih intinya trigonometri itu. Jadi kita nggak ke sana arahnya gitu teman-teman. Jadi di save dulu ini, tahu dulu kuadran gitu ya, kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Oke. Nah, di sini bagaimana kalau kuadran 1 tadi kan sudah ada tuh sudut istimewa yang 5 tadi teman-teman. Bagaimana kalau sudut yang ditanyakan untuk trigonometrinya adalah yang di kuadran 2, 3, atau kuadran 4? Nah, di sini ada triknya teman-teman. Ada triknya. Nah, jadi di sini dalam mencari nilai trigonometri untuk setiap kuadran atau di berbagai kuadran, kita bisa lakukan. Di sini, teman-teman. Yang pertama adalah bisa digunakan dengan dua patokan sudut. Jadi dua patokan sudut, kenapa kira-kira jadi dua patokan? Karena di sini untuk tiap kuadran pemisahnya itu dipisah oleh dua buah sudut. Ada sudut vertikal nantinya, ada sudut horizontal. Gitu teman-teman. Jadi di sini ada sudut horizontal yaitu adalah yang datar 180 dan 360. Cukup itu aja ya teman-teman, 180 dan 360. Dan vertikalnya adalah 90 dan 270. Oke. Nah, jadi di sini apabila kita menggunakan sudut horizontal, maka ingat ya teman-teman ya, apabila kita menggunakan sudut horizontal, maka trigonometrinya tetap. Oke, trigonometrinya tetap. Jadi artinya apa? Sin tetap sin, cos tetap cos, dan tan tetap menjadi tan. Namun, kalau seandainya kita menggunakan patokan sudut dalam mencari nilai trigonometrinya menggunakan sudut vertikal, yaitu sudut vertikalnya adalah 90 dan 270. Nah, di sini perlu diperhatikan. Maka trigonometrinya berubah, teman-teman. Yang dari awalnya tadi sin berubah jadi cos. Cos berubah jadi sin. Wah, berkebalikan nih, teman-teman. Dan tan menjadi cot. Ya, oke. Nah, di sini kalau nanti seandainya kalian minta dijelasin kenapa jadi demikian gitu ya, bisa. Silahkan aja cek di komentar gitu teman-teman ya. Oke. Jadi di sini yang saya kasih adalah materi intinya saja gitu. Kemudian lanjut lagi yang keempat. Tanda positif atau negatif itu bergantung kuadran teman-teman. Oke, berarti beda-beda dong ya. Oke, tenang aja. Di sini ada triknya, mungkin kalian sebagian sudah pada tahu apa tuh. Ingat nih, untuk kuadran 1 semuanya tuh positif, sin, cos, tan dan teman-temannya itu positif.
Kemudian untuk kuadran 2 hanya sin dan positif. Maksudnya sin dengan kebalikannya, teman-teman. Kemudian kuadran 3 itu tan yang positif dan kuadran 4 adalah cos yang positif. Nah, di sini bisa kita singkat menjadi apa, teman-teman? Semua surat tanda cinta itu yang suka cinta-cintaan, atau boleh juga semua sindikat tangan kosong itu, teman-teman ya. Nah, jadi di sini rumus-rumusnya untuk sudut-sudut horizontal atau vertikal tadi bisa kita simpulkan nih ya. Tapi kalau kita jabar satu-satu nih lumayan banyak nih, ada berapa? Hampir 16 rumus nih. Nah, jadi di sini untuk sin cos tan pakai sudut horizontal 180 dan 360 plus minus A. Plus minus itu maksudnya bisa ditambahin, bisa dikurangin, tergantung nanti posisi sudut yang kita cari itu di kuadran mana. Oke, jadi di sini sin tetap jadi sin, plus minus itu tergantung dari kuadran tadi, teman-teman ya. Cos tetap jadi cos, tan tetap jadi tan. Ingat sudutnya tadi 180 dan 360, tergantung sudut yang dicari. Kemudian untuk yang sudut vertikal, ini ada 90 dan 270 sama, teman-teman. Plus minus A juga. Hasilnya di sini hati-hati. Sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin, dan tan berubah jadi cot. Oke, gitu teman-teman. Seandainya nanti ada secant, oh itu pasti berubah jadi kosekan, teman-teman. Karena sin cos, ya kan? Cos sin secant berarti kosekan gitu. Oke, jadi di sini bisa kita tuliskan dalam bentuk grafiknya supaya kalian mudah mengingatnya. Untuk kuadran 1, horizontalnya adalah, boleh kita tulis 360 plus A. Oke, 0 plus A boleh juga sih. Untuk vertikalnya berarti karena di sini dia diapit oleh 0 dengan 90, berarti vertikalnya 90 minus A. Nggak mungkin menggunakan 270, teman-teman. Terlalu jauh gitu ya. Oke, seperti kamu dengan dia gitu. Oke, kuadran 2. Di sini horizontalnya berarti 180 minus A ya, teman-teman. Nggak mungkin plus, kalau plus A berarti di kuadran 3. Berarti 180 minus A. Vertikalnya adalah 90 plus A gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk kuadran 3 berarti vertikalnya 270 minus A. Horizontalnya adalah 180 plus A. Dan terakhir untuk kuadran 4. Vertikalnya adalah 270 plus A dan horizontalnya adalah 360 minus A. Ini diingat baik-baik, teman-teman ya. Ingat baik-baik. Oke. Setelah ini, setelah dapat berapa materi ini sudah nih? Ada 3 ya. Ada 3. Nah, yang terakhir ya, sudut tip. Ini saya tulis aja sebagai min A gitu. Sudut negatif ini juga terjadi dari kuadran tadi yang dicerminkan oleh sumbu X sebenarnya. Oke, singkatnya sin min A itu sama dengan min sin A, cos min A sama dengan cos A, dan tan min A itu sama dengan min tan A. Gitu, teman-teman. Oke, jadi ada 4 submateri yang harus kita dapatkan sejauh ini sebelum kita menginjak ke tangga selanjutnya gitu. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Di sini saya kasih 3 soal dasar buat menunjang penguasaan kita terhadap trigonometri 1 gitu, teman-teman. Oke, masuk ke soal yang pertama. Dengan menggunakan sudut horizontal dan vertikal, carilah nilai dari. Misal di sini saya kasih 4 soal nih. Yang pertama adalah yang A cos 120, yang B sin 150, C tan 300, dan D cos 210 gitu. Oke, ini bisa kita langsung kita selesaikan. Untuk yang A cos 120, dimintanya adalah sudut horizontal dan sudut vertikal, berarti dua-duanya kita kerjakan. Karena dia tadi pasti menghasilkan hal yang sama, maka kita harus cek nanti bener nggak nih. Oke, untuk yang A cos 120, cos 120 di sini berarti cek dulu nih, 120 kan berada di kuadran 2 gitu, teman-teman. Maka kita bikin dulu ke pembentukan rumusnya. Cos karena dia horizontal berarti 180 ya kan, bukan 360. Kalau 360 terlalu jauh, teman-teman. Berarti 180 minus berapa supaya 120? Minus 60 gitu, teman-teman. Jadi 60 itu sebagai A-nya. Sehingga di sini step kedua adalah cek plus minus. Karena 120
berada di kuadran 2 dan cos berarti dia minus nih nilainya. Dan A-nya tadi sudah dapat adalah 60, berarti min cos 60. Sehingga min cos 60 sama dengan min setengah gitu teman-teman. Itu untuk yang horizontal. Sekarang yang vertikal. Cos 120 berarti cos karena dia di kuadran 2, vertikalnya adalah 90 plus. Berarti 90 plus berapa supaya 120, yaitu plus 30. Itu adalah A-nya teman-teman. Nah, kita lakukan lagi pengecekan plus minus. Karena cos di kuadran 2 tadi minus, maka min nih. Nah, di sini jangan lupa karena kita pakai vertikal, cos berubah jadi sin. Maka A-nya adalah 30, maka nilainya adalah min sin 30 sama dengan min setengah gitu teman-teman. Oke. Itu adalah untuk soal yang A. Lanjut lagi yang B. Sin 150. Oke. Masih di kuadran 2 teman-teman. Tapi jangan salah, sin di kuadran 2 tetap plus nilainya. Oke. Kita ambil yang horizontal dulu ya. Sin 150 itu berarti sin 180 minus 30 gitu teman-teman ya. Oke, lakukan pengecekan tadi plus minus tetap jadi plus ya teman-teman, karena sin di kuadran 2 tetap plus. Maka hasilnya adalah sin 30. Sin 30 sama dengan setengah gitu. Untuk yang vertikal sin 150 berarti sin 90 plus 60 gitu teman-teman. Nah, ini jangan lupa nih, sin berubah jadi cos. Dan A-nya adalah 60 cos 60. Dan di sini dia tetap jadi plus teman-teman. Dan hasilnya adalah setengah. Gitu aja teman-teman. Oke, lanjut yang C. Yang C di sini adalah tan 300. Nah, 300 berada di kuadran 4 berarti teman-teman ya. Oke, horizontal dulu kita ambil. Berarti horizontal tan 360 minus berapa supaya 300? Minus 60. Lakukan pengecekan plus minus. Karena tan di kuadran 4 minus berarti min tan 60 gitu teman-teman. Oke, dan akhirnya min tan 60 itu berarti min akar 3. Oke, jadi min akar 3. Sedangkan untuk tan 300 yang vertikal berarti kita langsung ubah tuh menjadi tan 270 plus 30 gitu ya teman-teman ya. Kita lakukan pengecekan plus minus, maka dia berubah menjadi min cot ya. Min cot 30 teman-teman. Nah, min cot 30 itu sama dengan min akar 3 gitu teman-teman. Jadi pasti sama tuh hasilnya. Jadi kesimpulannya mau horizontal vertikal ya sama saja. Nah, bagaimana dengan cos 210? Oke. Cos 210 kita ambil horizontal, dia berada di kuadran 3 teman-teman. Maka cos 180 plus 30 gitu. Lakukan pengecekan plus minus karena dia berada di kuadran 3 untuk cos, maka hasilnya adalah minus. Dan min cos 30 akhirnya dapatnya. Min cos 30 sama dengan min setengah akar 3 gitu teman-teman. Oke, terakhir yang vertikalnya berarti cos 270 minus 60 gitu ya teman-teman ya. Dan pengecekan plus minus lagi, cos berada di kuadran 3 minus berarti min sin 60 gitu. Dan akhirnya min sin 60 adalah min setengah akar 3, sama tuh hasilnya. Oke, itu dulu untuk soal nomor 1. Sekarang kita coba masuk ke soal nomor 2. Begini soalnya, carilah komplement dari bentuk berikut. Nah, di sini ada sin 30, ada cos 45, kemudian tan 60, cot 17 gitu teman-teman. Oke, perlu diketahui dulu, mungkin kalian baru dengar nih ada yang namanya komplement di sini. Nah, pada trigonometri, bentuk komplement itu adalah bentuk kesamaan trigonometri tersebut, namun hanya pada kuadran 1 itu teman-teman. Atau disebut juga sebagai sudut basis. Sudut basis. Berarti yang kita gunakan nanti adalah karena kuadran 1 dan komplement di sini dalam sehari-hari itu namanya kan siku-siku. Berarti kita gunakan rumus vertikal untuk kuadran 1. Oke, yang pertama di sini ada sin 30 tadi ya. Berarti kita bisa langsung kerjakan nih.
sin 30 menggunakan rumus vertikal, sudut vertikal. Maka kita ubah menjadi sin 90 minus 60 berarti teman-teman ya. Karena vertikal, sin berubah jadi cos dan A-nya adalah 60, berarti cos 60. Berarti komplement dari sin 30 adalah cos 60. Gitu teman-teman. Oke, yang B adalah cos 45. Berarti sama tuh, cos 90 min 45, cos berubah jadi sin vertikal, maka sama sin 45 dia. Dan yang tan 60 berarti tan 90 minus 30. Karena tan di sini pakai vertikal berubah menjadi cot. Jadi cot 30 teman-teman. Nah, dari soal ABC Anda perhatikan untuk jumlah sudutnya tuh sama tuh semuanya berapa? 90. Sin jadi cos, cos berubah jadi sin, tan berubah jadi cot, gitu aja teman-teman. Oke, yang terakhir adalah cot 17. Cot 17 ini berarti cot 90 minus 73 teman-teman ya. Maka cot berubah jadi tan, jangan salah, cot berubah jadi tan berubah jadi cot gitu kan. Berarti tan 73 gitu teman-teman. Kemudian kita masuk ke soal nomor 3. Soal terakhir ya untuk video kali ini. Carilah 5 kesamaan dari bentuk. Wah, 5 kesamaan dari bentuk. Bukan nilai ya teman-teman, kesamaan. Oke, kita yang pertama adalah sin 30. B adalah cos 120. C-nya tan 72. Baik, di sini karena yang ditanyakan adalah bentuk kesamaan, maka di sini saya kasih dulu trik biar nggak kemana-mana teman-teman. Padahal sebenarnya bisa menggunakan sudut horizontal atau vertikal, tapi di sini biar lebih aman, lebih mudah, triknya gini. Pertama adalah kita cari dulu basis. Basis itu adalah sudut yang berada di kuadran 1. Itu kuncinya teman-teman. Jadi kalau sudah dapat basisnya, masuk ke pencarian sudut yang di kuadran 2. Nah, kalau kuadran 2 ini triknya saya menggunakan horizontal aja. Berarti 180 dikurang dengan basis tadi teman-teman. Untuk kuadran 3, 180 plus basis, dan kuadran 4, 360 minus basis. Cukup menggunakan trik ini aja teman-teman. Oke, langsung kita bahas. Di sini untuk yang A, sin 30. Oke, sin 30 itu sudah merupakan sebuah basis karena dia berada di kuadran 1. Maka langsung aja kita masukin ke trik yang tadi. Jadi untuk kuadran 2-nya adalah 180 minus 30 berarti 150. Untuk karena di sini horizontal semuanya sama ya, teman-teman. Sin tetap jadi sin, cos tetap jadi cos, dan tan juga begitu. Jadi sin 150. Kemudian untuk tandanya tetap positif karena di kuadran 2 sin positif. Kuadran 3 berarti sin 210 dari 180 plus 30. Nah, di sini minus karena sin 210 itu kan minus, min ketemu min jadi plus. Karena mintanya adalah kesamaan dari sin 30 yang bernilai positif. Dan untuk kuadran 4 didapat min sin 330 gitu teman-teman. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan kesamaan yang lainnya, kita cari lagi nih komplement dari sin 30. Gitu caranya teman-teman. Jadi komplement dari sin 30 itu adalah cos 60. Cos 60 sehingga dengan cara yang sama cos 60 sekarang menjadi basis yang baru. Untuk kuadran 2-nya adalah min cos 120 karena cos 120 itu adalah minus, supaya jadi plus kita kasih minus gitu teman-teman. Dan kuadran 3-nya didapat min cos 240 dan kuadran 4-nya adalah cos 300 gitu. Oke, selanjutnya untuk yang B. Yang B di sini adalah cos 120. Nah, menarik di sini cos 120 ini kan belum dalam bentuk basis nih. Jadi kita harus cari dulu basisnya nih. Caranya boleh menggunakan horizontal, boleh vertikal. Jadi kita harus di sini misalnya saya menggunakan horizontal. Jadi cos 180 minus 60 itu kan cos 120. Dapat tuh basisnya 60. Namun di sini dia menjadi min cos 60. Nah, min cos 60 ini sebagai patokan. Berarti yang jadi basis adalah 60. Nah, untuk kuadran 2-nya berarti min cos 60 berarti dapatnya adalah cos 120. Cos 120 ini kan sudah minus nih. Soalnya adalah min cos. Min sudah min. Jadi tidak perlu kita tambahin minus karena dia sudah minus duluan. Berikutnya untuk kuadran 3 berarti didapat cos 240 dari
180 plus 60 teman-teman. Ini pun tetap tetap plus, nggak usah dikasih minus. Karena nilainya udah minus duluan. Dan yang terakhir adalah kuadran 4-nya didapat min cos 300. Oke. Ini dikasih minus karena cos di kuadran 4 adalah minus gitu teman-teman. Sorry, plus gitu. Nah, kemudian untuk mendapatkan bentuk lainnya, kita cari lagi nih komplement dari cos 60. Min cos 60 berarti min sin 30. Nah, dengan cara yang sama dengan yang tadi, teman-teman, didapatlah untuk persamaan berikutnya adalah min sin 150, sin 210, dan sin 330 masing-masing untuk tiap kuadran. Mudah-mudahan sejauh ini Anda bisa mengerti gitu. Oke, lanjut lagi ke soal terakhir untuk yang nomor 3 yaitu tan 72. Oke, di sini tan 72 ini kan sudah aman teman-teman karena dia sudah merupakan basis. Nah, jadi di sini tan 72 kita cari aja langsung tuh kuadran 2-nya. Berarti di sini adalah tan 108. Tan 108. Ini kan minus, kita kasih min berarti. Jadi min tan 108. Kuadran 3-nya berarti kita dapatkan tan 152 ini tetap plus karena nilai tan di kuadran 3 tetap plus. Dan terakhir di kuadran 4 juga kita kasih minus. Jadi min tan 288. Oke. Untuk mendapatkan kesamaan lainnya, kita cari aja tuh komplemennya. Komplement dari tan 72 adalah cot 18 gitu ya teman-teman. Oke, didapatlah kesamaan yang lainnya. Untuk kuadran 2-nya adalah min cot 162 dari 180 min 18 gitu teman-teman. Kuadran 3-nya tetap plus. Jadi cot 198 dan kuadran 4-nya di sini minus karena minus ketemu minus hasilnya adalah plus, min cot 342. Nah, jadi kesimpulannya ternyata banyak sekali kesamaan-kesamaan dari trigonometri gitu. Dimintanya 5, kita dapatnya di sini adalah 7 gitu teman-teman. Nah, jadi selesai sudah untuk pembahasan soal 3 soal tadi ya. Mudah-mudahan bisa memantapkan penguasaan kita terhadap trigonometri 1. Mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa bagikan ke teman-teman biar pada tahu dan kita semua bisa jadi pintar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.